Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Wisnu Grahastanegara, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2 Universitas Negeri Malang, NIM 2231139121116. Saya mengajar di SD Negeri 2, Kecamatan Lawaru, Kota Malang. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan pembelajaran UKIN di kelas 4 dengan materi tema 5 Pahlawanku, subtema 1 Perjuangan Para Pahlawan, pembelajaran 1. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Sudah sarapan semua? Karena kalian sudah sarapan semua, berarti pembelajaran ini kita semangat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, coba dicek teman kalian ada yang tidak masuk? Siapa? Nanti sakit atau gimana? Ada yang tahu? Oh, sakit. Oke, kita doakan supaya teman kalian nanti cepat sembuh dan bisa ikut belajar bersama kalian. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Latisha, maju ke depan. Marilah kawan-kawan kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Terima kasih, silakan kembali ke tempatnya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Lagu nasional tentang dari Sabang sampai Merauke. Ya, bisa semuanya? Ya, bisa. Oke, kita nyanyikan dengan suara yang keras. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah
tema 1 perjuangan para pahlawan pembelajaran 1. Sebelum itu Pak Rusdi ingin bertanya kepada kalian, pernahkah kalian bercermin? Pernah. Apa yang kalian lihat? Diri kita sendiri. Pernahkah kalian bermain center? Oke, center digunakan pada saat apa? Lampu-lampu atau suasana yang oke. Lalu kalian pernah ke candi-candi? Candi apa yang pernah kalian kunjungi? Borobudur, apalagi? Singosari, oke. Prambanan, oke. Yang Borobudur itu berada di mana? Yogyakarta. Lalu yang Singosari ada di? Oke, Singosari. Nah, kalian pernahkah mendengarkan cerita tentang raja-raja? Nah ya pastinya ya, dari video ataupun dari cerita orang tua pastinya pernah. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan yaitu yang pertama melalui mengamati bacaan teks tentang Raja Purnawarman. Kalian dapat menganalisis teks bacaan Raja Purnawarman lalu menjawab 3 pertanyaan paling sedikitnya. Setelah itu kalian mengamati video pembelajaran tentang Raja Purnawarman. Kalian dapat menyajikan cerita yang kalian buat dengan bahasa kalian sendiri dan presentasi ke depan. Setelah itu kalian mengamati video tentang peninggalan sejarah masa hidup Buddha dan Islam di Indonesia. Lalu kalian menganalisis peninggalan kerajaan tersebut dan kalian presentasi ke depan. Setelah itu kalian mengamati video peninggalan sejarah masa hidup Buddha dan Islam. Kalian juga menyajikan dalam bentuk laporan. Setelah itu kalian melakukan percobaan tentang cahaya, mengamati video tentang cahaya, dan kalian membuat cakram warna. Ya, itulah yang akan kita lakukan selama kita belajar hari ini. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini dengan teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang mendeskripsikan kejadian-kejadian yang nyata tanpa unsur fiksi di dalamnya. Jadi kejadian-kejadian asli dan bukan yang bohongan, yang nyata yang kalian pernah temui. Jadi itu adalah teks non-fiksi. Contoh teks non-fiksi itu contohnya ada biografi pahlawan, cerita tentang I.R. Soekarno, cerita tentang Muhammad Hatta, cerita tentang Kartini, dan cerita tentang yang lainnya. Ada juga cara bermain puzzle. Kalau kalian bermain puzzle, itu kan ada cara-caranya. Itu termasuk dalam teks non-fiksi. Lalu kita perhatikan video kerajaan Tarumanegara ini. Ini termasuk ke dalam cerita teks non-fiksi, tapi dalam bentuk video. Kita amati bersama. Production present Purnawarman, Raja Agung dari Tanah Sunda. Hari itu di tahun 398 Masehi, hujan turun sangat deras bumi Taruman. Air sungai Citarum meluap hebat, menenggelamkan rumah di sekitarnya, menghancurkan lahan pertanian. Jadi itu adalah cerita non-fiksi yaitu Kerajaan Tarumanegara. Lalu permasalahan yang terjadi di Kerajaan Taruman ada berapa? Siapa yang tahu? Kanaya? Ada 2. Apa saja Kanaya? Banjir bandang, perampok oleh bajak laut. Ya. Lalu siapa yang tahu tadi apa yang dilakukan oleh Raja Purnawarman untuk mengatasi masalah tersebut? Siapa yang tahu tangan? Oke, kakak. Memperbaiki aliran sungai, membasmi semua perongko. Itulah yang kebijakan dari Raja Purnawarman dalam mengatasi masalah di Kerajaan Tarumanegara. Oke, dari cerita non-fiksi Kerajaan Tarumanegara ada yang ditanyakan?
Ditanyakan? Oke. Di sini Pak itu ada LKPD yang harus kalian kerjakan bersama kelompok, kalian diskusi. Nanti setiap kelompok presentasi ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Silakan berdiskusi. Waktu mengerjakannya yaitu 10 menit saja karena ini berdiskusi. Silakan dikerjakan. Baik, karena waktunya sudah habis untuk mengerjakan KPD 1, apakah kalian sudah selesai? Sudah. Oke, karena sudah selesai, presentasi perwakilan setiap kelompok ke depan. Sekarang kita mulai dari kelompok 2 terlebih dahulu. Silakan maju ke depan. Oke, sudah siap untuk kelompok 2 presentasi? Sudah, Pak. Oke, silakan presentasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan LKPD 1. Ceritakanlah kembali dengan bahasamu sendiri sesuai dengan ide yang kalian amati. Kerajaan Sari Manegara saat itu dimiliki ada masalah yaitu tahun bawah setuju karena baru melawan pemberontak. Setuju karena membantu warga untuk memakzulkan aliran. Oke. Jadi itu hasil dari kelompok 2. Adakah kelompok lain yang ingin menambahkan? Oke. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah siap untuk kelompok 5? Oke, sudah siap. Silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil LKPD 1. Ceritakanlah kembali dengan bahasamu sendiri sesuai dengan video yang telah kalian amati. Raja Purnawarman adalah raja kekasih Sunda yang adil dan bijaksana. Raja berapa? 4. Karena bijaksana. 5. Karena membetulkan aliran sungai. Oke. Dari presentasi kelompok 5, ada yang ingin ditambahkan dari kelompok lain? Tidak ada. Silakan ditutup kelompok 5. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Jadi dari presentasi kelompok-kelompok tadi, kalian sudah tahu bahwa kerajaan Tarumanegara itu dipimpin oleh rajanya yaitu Raja Purnawarman. Kebijakannya dari Purnawarman yaitu membantu rakyatnya untuk memperbaiki aliran sungai dan membasmi perampok atau bajak laut atau perompak. Ya. Nah, kisah dari Raja Purnawarman itu terdapat dari kerajaan Tarumanegara. Nah, kerajaan Tarumanegara itu juga berasal dari Indonesia. Kerajaan itu tidak hanya kerajaan Tarumanegara, tetapi banyak sekali kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya kalian akan memperhatikan video tentang tokoh dan peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Kalian perhatikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Di video pembelajaran kali ini, kita
kita akan membahas IPS kelas 4 SD, tema 5, tema 1, dengan judul Tokoh dan Peninggalan pada Masa Kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Raja pertama yang akan kita bahas di sini adalah Raja Mulawarman. Raja Mulawarman ini berasal dari Kerajaan Kutai, raja pemeluk agama Hindu yang terkenal dengan baik budinya. Raja Mulawarman pernah menyedekahkan 20 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Sikap kepahlawanan Raja Mulawarman: pertama, adil dan bijaksana. Kedua, taat menjalankan ajaran agama serta mencintai rakyatnya. Ketiga, dermawan. Pipa adalah peninggalan dari kerajaan Kutai. Dari Pipa inilah kita dapat mengetahui informasi. Oke, dari video tentang tokoh dan peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, adakah yang masih bingung akan ditanyakan? Oke, sudah jelas semua? Oke, kalau sudah jelas, perhatikan penjelasan Pak Wisnu ya. Jadi kerajaan itu tidak hanya kerajaan Tarumanegara yang kalian sudah lihat sebelumnya, tetapi banyak sekali kerajaan-kerajaan yang di Indonesia. Tarumanegara itu salah satu contoh yang berada di Jawa Barat. Lalu ada juga yang ada di Jawa Timur, yaitu Kerajaan Majapahit. Ada yang ada di Jawa Tengah, Kerajaan Demak, dan lain-lain. Banyak sekali kerajaan-kerajaan itu. Nah, setiap kerajaan pastinya ada raja-rajanya, dan kerajaan-kerajaan itu berdalih berbagai agama. Ada yang masuk dari agama Hindu, Buddha maupun Islam. Pak Wisnu di sini akan membagikan LKPD yang kedua. Kalian berdiskusi lagi bersama kelompokmu untuk mengerjakan LKPD yang kedua ini. Nantinya setiap kelompok maju lagi ke depan untuk mempresentasikan hasil LKPD yang kedua. Di LKPD kedua itu kalian suruh menyebutkan nama kerajaannya, sikap kepahlawannya, rajanya itu, lalu juga ada nama rajanya. Ya, jadi nama kerajaan, nama rajanya siapa, sikap kepahlawannya apa. Waktu mengerjakannya yaitu 10 menit dimulai dari sekarang. Apakah kalian sudah selesai mengerjakan LKPD 2, Nana? Sudah. Jika sudah, kita mulai presentasi dari perwakilan setiap kelompok. Untuk yang siap, kelompok berapa? Angkat tangan. 1, 2, kelompok 3 sudah siap. Oke. Perwakilan kelompok yang maju pertama yaitu kelompok 1. Silakan maju. Sini, maju. Ya, perhatikan untuk teman-teman yang lain, diperhatikan temanku yang maju ke depan. Dimulai. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok LKPD 2. Nama kerajaan Kutai. Nama raja Raja Mulawarman. Sikap kepalawan adil dan bijaksana. Kerajaan Sriwijaya Raja Bala Putra Dewa jujur dan bijaksana. Kerajaan Demak Raden Pata berani melawan penjajah. Kesimpulan, semua kerajaan dapat mengatasi masalahnya masing-masing.
Oke. Dari presentasi kelompok 1, apakah ada yang ingin menambahkan kelompok lain? Tidak ada. Oke. Kalau begitu diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi dari kelompok yang sudah presentasi ke depan, kita dapat simpulkan bahwa kerajaan-kerajaan Indonesia itu banyak sekali menyebar di kepulauan Indonesia. Ada yang dari agama Hindu, ada agama Buddha, dan agama Islam. Nah, itulah keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Lalu pada saat zaman dahulu juga mereka belum mengenal, misalkan tidak tahu cermin, ya. Tetapi mereka bisa melihat pantulan dirinya itu melalui air yang menggenang. Nah, pada saat orang-orang zaman dulu itu melihat genangan air, disitulah terjadilah pemantulan cahaya, sehingga orang zaman dulu itu juga bisa melihat dirinya sama seperti itu. Nah, untuk lebih lengkapnya kita lanjut tentang sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya, kita perhatikan video tentang sifat-sifat cahaya ini. Assalamualaikum semuanya. Sebelum menyimak video ini, apa yang kita lakukan bermanfaat dan diberikan pemahaman yang baik. Dari sifat-sifat cahaya yang telah kalian lihat tadi, dapat kita ketahui bahwa sifat cahaya itu ada. Apa saja? Apa saja tadi? Angkat tangan dong. Angkat tangan. Oke. Siapa dibiarkan? Siapa lagi? Karena ya dapat menembus benda bening, merambat lurus. Satu lagi dapat dipantulkan. Oke. Dan satu lagi sifat cahaya yang belum diterangkan di video, yaitu cahaya dapat diuraikan. Namun supaya kalian itu lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, harus mempunyai ice breaking tentang sifat-sifat cahaya. Oke, gampang? Bisa? Oke, kita nyanyikan bersama 2 kali dengan nada yang semangat ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Sifat-sifat cahaya ada 5 macamnya. 1 merambat lurus, kedua dipantulkan, yang ketiganya apa? Menembus benda bening, keempat dibiaskan, kelima diuraikan. Ulang lagi. Sifat-sifat cahaya ada 5 macamnya. 1 merambat lurus, kedua dipantulkan, yang ketiganya apa? Menembus benda bening, keempat dibiaskan, kelima diuraikan. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Kalian di sini, kalau itu berharap kalian lebih mudah dalam memahami tentang sifat-sifat cahaya. Jadi sifat cahaya itu ada 5. Yang pertama itu merambat lurus, kedua dipantulkan, ketiga itu menembus benda bening, keempat dibiaskan, dan kelima diuraikan. Nah, seperti ini ya. Jadi sifat-sifat cahaya itu dapat merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat menembus
dibiaskan dan dapat diuraikan. Dari penjelasan Pak Wisnu ada yang ditanyakan? Oke, ya. Oke, berarti ini bertanya tentang diuraikan ya. Jadi Mejiku Hibinui itu hasil dari cahaya yang diuraikan menjadi 7 warna. Jadi 7 warna. Mejiku Hibinui singkatannya apa? Me, merah. Ji, juga. Mejiku, ku. Hi, bi, mi, ku. Oke, jadi ada 7 warna itu. Nah, supaya kalian lebih jelas tentang cahaya dapat diuraikan, perhatikan video tentang proses terjadinya pelangi. Halo teman-teman, bermain di alam bebas merupakan sesuatu yang menyenangkan, bukan? Wow, tapi tidak ketika hujan. Hei, lihat, ada matahari. Wah, ada pelangi. Bagaimana bisa? Ayo, aku akan menunjukkan kalian melihat proses terbentuknya pelangi. Kalian bisa membuat pelangi dengan alat-alat sederhana. Di sini ada segelas air dengan cermin di dalamnya. Matikan lampu atau buatlah ruangan dalam keadaan gelap. Kemudian ambil senter. Coba sorotkan senter ke arah cermin yang ada di dalam gelas. Cermin itu akan terlihat memancarkan cahaya, bukan? Oke, dari proses terjadinya pelangi, adakah yang masih belum jelas? Sudah jelas? Oke, karena kalian sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya tadi melalui video, lalu tahu caranya terjadinya proses pelangi. Nah, hari ini Pak Wisnu akan membagikan LKPD ketiga, yaitu kalian akan melakukan percobaan. Percobaannya apa? Tentang sifat-sifat cahaya. Jadi kalian akan berdiskusi bersama kelompokmu, membuat percobaan bersama kelompokmu, membuktikan bahwa sifat-sifat cahaya itu dapat diuraikan, dapat dibiaskan, dapat dipantulkan, dan lain-lain. Ya, untuk LKPD yang ketiga, yang lembar kedua itu kalian membuat hasil percobaanmu dalam bentuk laporan dan cetak konsep. Silakan berdiskusi bersama kelompokmu. Waktunya yaitu 20 menit. Cukup banyak karena kalian harus melakukan percobaan dan membuat cetak konsep. Dimulai dari sekarang. Jadi alat bahannya sekarang disiapkan, dikeluarkan semua, ditaruh di mejamu. Oh ya, oke. Untuk kelompok 3 ini termasuk dalam percobaan apa ini? Oke, merambat lurus ya. Jadi cahayanya tembus dan membentuk seperti bentuk lubangnya. Oke, lanjut. Ini berhasil Kak. Wow. Ya. Oke, berhasil. Yuk. Berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan lagi, yaitu kalian membuat produk cakrawala yang seperti Pak Wisnu buat ini. Ini contohnya cakrawala. Nah, untuk membuat ini kalian coba perhatikan video yang ada di depan ini. Jadi kalian siapkan terus Bisa juga menggunakan pada penggaris, kalian atau alat warna yang lain.
Pertama kita buat lingkaran dulu. Kalian buat lingkaran 2 yang berwarna putih dan 1 yang dari kardus atau karton. Lalu kalian gunting. Kemudian kita bagi lingkaran yang di kertas putih menjadi 7 bagian. Video yang telah kalian lihat tadi, kalian sudah tahu kan cara membuat cakrawala? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Tidak. Kalau sudah paham, sekarang Pak Wisnu akan memberikan kalian LKPD keempat, yaitu kalian cara membuat cakrawalanya. Kalau tadi kan di video, kalau ini yang ada di lembar LKPD. Semuanya apakah sudah selesai melakukan percobaannya? Laporannya sudah selesai dikerjakan? Sekarang kita waktunya untuk presentasi. Kita presentasi dimulai dari kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Dimulai. Gambar sifat cahaya. Nomor 1, cahaya dapat dipantulkan. Nomor 2, cahaya dapat menembus benda bening. Percobaan 1, senter diarahkan ke cermin. Percobaan kedua, senter diarahkan ke gelas berisi air bening. Percobaan ketiga, pensil diarahkan dimasukkan ke dalam gelas berisi air bening. Percobaan keempat, senter diarahkan ke benda ke kardus yang telah dilubangi. Hasil pengamatan, percobaan 1 berhasil, percobaan 2 berhasil, percobaan ketiga berhasil, percobaan keempat berhasil. Peta konsep sifat-sifat cahaya dapat dipantulkan, dapat menembus benda bening, dapat dibiaskan, dapat merambat lurus, dapat diuraikan. Dari presentasi kelompok 3, adakah yang ditanyakan dari kelompok lain? Mungkin ingin bertanya. Ada? Jika tidak ada, ditutup presentasinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, untuk hari ini apakah kalian sudah selesai membuat cakrawarnanya? Sudah. Pak Wisnu ingin lihat kalian sudah diangkat semua cakrawarnanya. Wah, sudah jadi semua ya. Nah, jadi seperti ini ya. Coba kalian lihat. Nah, coba kalian lihat di depan ini. Yang Pak Wisnu putar ini berwarna putih kan ya? Ya, warna putih kan? Berarti percobaan itu berhasil. Nah, kalian sudah melakukan percobaan sifat-sifat cahaya, lalu kalian sudah membuat cakrawala. Jadi dari hasil percobaan kalian itu, kalian sudah mempresentasikan secara kelompok maju ke depan. Harapan Pak Wisnu melalui percobaan kalian dapatlah memahami tentang sifat-sifat cahaya.
Untuk memantapkan materi kalian yang sudah Bapak ajarkan kepada kalian mengerjakan soal evaluasi. Di sini Pak Guru menyediakan soal evaluasi yang kalian kerjakan secara individu. Oke, untuk soal evaluasi sudah Pak Yusuf bagikan. Waktu mengerjakan yaitu 10 menit karena soalnya tidak terlalu banyak. Silakan dikerjakan tanpa ada suara, tidak boleh dibawa kemana-mana. Waktu mengerjakan evaluasinya sudah habis. Apakah kalian sudah menyelesaikan evaluasi kalian? Sudah. Baik. Untuk lembar evaluasinya dikumpulin di tengah. Nanti Pak Wisnu ambil. Kumpulkan. Oke, untuk soal evaluasinya sudah Pak Wisnu ambil semua. Jadi pembelajaran hari ini apakah menyenangkan? Menyenangkan. Kita sudah belajar apa saja pada hari ini? Sifat-sifat cahaya, itu menyanyi atau ice breaking, mengerjakan lembar evaluasi, sama membuat cakram warna, ice breaking. Terus apa lagi? Tentang apa? Tentang kerajaan dan cerita tentang apa? Raja. Nah, oke. Jadi pembelajaran hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Harapannya Pak Wisnu, pembelajaran hari ini juga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Sebelum Pak Wisnu tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Latisya silakan ke depan untuk dipimpin doa. Marilah kawan-kawan doa sebelum pulang. Berdoa mulai. Anak-anak semuanya terima kasih banyak sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya kalian akan belajar tentang gaya. Oke, terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.